Ya, halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dani Muhammad Saparudin, mahasiswa Universitas Terbuka, program studi Sistem Informasi untuk UPBJ Jakarta Timur. Di sini saya akan coba menjelaskan untuk pengerjaan tugas praktik satu mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Ya, di sini untuk tugas satu ini ada tiga soal yang harus dikerjakan untuk membuat program TypeScript. Nah, untuk pengerjaannya sudah saya buat laporan singkatnya dalam bentuk Word. Nah, pertama saya akan coba membahas dulu untuk soal pertama, yaitu membuat pola segitiga dari NIM, yang mana ini harus mengambil digit terakhir NIM sebagai maksimal angkanya dan juga sebagai tinggi. Contoh di sini, eh, di sini saya sudah buat file TypeScript sederhana bernama triangle.ts. Di sini pertama itu sudah saya deklarasikan name berupa string ya. Lalu untuk menentukan tinggi sudah saya buat fungsinya di sini menggunakan function dari JavaScript-nya sendiri untuk mengambil digit terakhir, satu digit terakhir yaitu 5, maka bisa ditentukan untuk tinggi ini nilainya 5. Nah, setelah itu dari variabel tinggi ini kita looping, ya kan? Kita looping nilainya sama sampai nanti berhenti di 5, dan setelah itu kita buat baris dari 1 sampai 5 untuk menjadi segitiga. Sebagai contoh ini saya akan coba run hasilnya. Nah, seperti yang terlihat di konsol terminal bawah, ini di konsol bawah hasilnya itu nanti akan hasil loopingnya itu akan ditampilkan di konsol log ya. Looping pertama itu satu ditambah baris satu ditambah dengan nilai angka terakhir ya kan, berarti satu tambah satu satu dua. Terus yang terakhirnya tuh satu dua ditambah dengan nilai terakhirnya yaitu 2 tambah satu 3. Begitupun seterusnya sampai berakhir di angka tinggi, maksimal tinggi yaitu angka 5. Seperti itu untuk soal yang pertama. Baik, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 2. Buat deret aritmatika dengan data name, yang mana angka awal itu harus diambil dari dua digit pertama, lalu kita ambil eh, digit ketiga dari belakang untuk menjadikan beda atau step. Setelah itu program TypeScript harus mencetak 10 angka pertama. Nah, sudah saya buat jawabannya atau kodenya seperti yang di file Word ini. Nah, saya coba lihatkan secara langsung di halaman VS Code. Di aplikasi VS Code ini sudah saya buat nama file arithmetica.ts. Di sini saya sudah isi kodenya, yang mana kita mendeklarasi name sebagai string. Lalu di sini ada variabel awal yang mana ini mengambil dua angka terakhir yaitu 15. Ada juga variabel beda atau step yang mana berupa integer juga. Ini akan mengambil tiga angka dari belakang, berarti 1, 2, 3, angka 1 ya, lalu ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena dari soal untuk mendapatkan beda itu kita ambil 3 angka di belakang dan ditambah 1, yang berarti menjadi 2. Nah, sebagai contoh nanti untuk menghasilkan deret angka, sorry, deret angka ini saya komen dulu ya. Untuk mendapatkan deret angka nantinya kita harus melooping hasil dari dua variabel ini di looping, lalu hasilnya itu yang mana rumusnya adalah angka awal ditambah ini, ditambah deret looping ya kan, nomor looping yang ke pertama sampai nanti ke 10 dikali beda. Jadi sebagai contoh harusnya itu nanti yang pertama itu awalnya itu misalnya 15 ya, karena angka awal itu dimulai dari 15 ditambah dalam kurung, ini harus dalam kurung 0 kali 0 kali beda, 0 kali 2, berarti kan harusnya 15 tambah 0 ya, berarti harusnya nanti nilainya itu 15. Nah, ketika yang kedua berarti nanti harusnya itu 15 ditambah 2, karena kan beda kita di urutan yang satu, ini itu urutan yang kedua ya kan, di 1 dikali 2 berarti kan 2 jadi 17. Kenapa ini dihitungnya dari 0? Karena kan dari looping ini bisa dilihat ya, variabel pertamanya itu dimulai dari 0 perhitungannya. Ini saya coba tunjukkan hasilnya. Oh ya, ini tersembunyikan, ini hasilnya. Nah, ini dia deret aritmatika
Yang mana betul seperti yang tadi saya jelaskan, deret pertama itu 15, yang dimana hasilnya itu dari baris pertama awal, deret pertama awal dikali 0. Kenapa 0? Karena beda adalah 2 dan angka pertama itu dimulai dari 0. Jadi 0 kali 2 sama 0. Berarti kan 15 tambah 0 15. Begitupun selanjutnya awal ditambah 2 itu 17. Awal ditambah 4 19 dan seterusnya sampai nanti ke akhir itu angka 33. Seperti itu untuk nomor 2 Nanta. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, itu soal nomor 3 di mana kita harus membuat program bilangan prima dari data NIM yang dimana kita mengambil 2 digit terakhir NIM dan ditambahkan 10. Ya, lalu kita jadikan data tersebut sebagai batas akhir dari bilangan prima. Nah, nanti program TypeScript harus menampilkan data tersebut. Di sini sudah saya sudah buat nama file sederhana untuk TypeScript tersebut bernama prima.ts, di mana di sini ada variabel NIM berupa string, lalu ada variabel 2 digit terakhir yang mana mengambil angka 2 digit terakhir berarti 15. Nah, untuk batas akhirnya itu berarti 15 tambah 10 ya. Sama seperti yang dijelaskan di soal. Berarti setelah itu kita coba looping angka atau pengulangan sampai batas akhir itu 25. Berarti kita akan menampilkan bilangan prima dari 1 sampai 25. Nah, di sini saya udah buat logikanya ketika looping, yaitu ada status ya prima true. Jadi di sini itu maksudnya apa? Kita akan cek apakah bilangan yang sedang kita ulang ini, kita cek lagi di pengulangan apakah bilangan tersebut masuk ke bilangan prima. Jika iya, nanti akan dilanjut dan ditampilkan di konsol, dan jika tidak akan diabaikan atau di skip seperti itu di programnya. Di sini saya akan coba run ya, hasilnya bagaimana. Nah, seperti yang dilihat ini bilangan prima dari 1 sampai 25, ada 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya sampai 23. Di sini ada 10 maaf. Ya, di sini ada hasilnya ini. Untuk soal penjelasan nomor 3 cukup sekian dari saya. Terima kasih sebelumnya kepada seluruh rekan yang sudah menonton dan Bapak Ibu. Terima kasih atas pengetahuannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore.